Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Bapak anggota pembina yang dirahmati Allah, bapak-bapak pengurus dan adik-adik santri yang dirahmati Allah, jamaah subuh. Kemarin menyisakan sedikit di halaman 25 tentang tarawih. Wa tarawih sunnatun. Tarawih itu hukumnya sunnah. Wa fi'luha jama'atan afdol. Dan kalau kita laksanakan secara berjamaah itu akan lebih utama, lebih afdol. Wa fi'lu sahabati laha masyhur. Para sahabat melakukan sholat tarawih berjamaah seperti itu sudah masyhur, sudah terkenal di kalangan para sahabat. Wa talaqqadhul ummah anhum khalafan ba'da salafin. Kemudian umat berikutnya itu mewarisi tradisi dari mereka, ya, dari generasi berikutnya mewarisi dari generasi sebelumnya. Jadi antar generasi, dari satu generasi ke generasi berikutnya itu tarawih itu menjadi kebiasaan. Wala laisa laha haddun muayyan, dan tidak ada batasan. Tidak ada batasannya berapa rakaat sebenarnya sholat tarawih itu, ya. Karena ada hadis yang berbunyi yang tidak dicantumkan di sini, as-sholatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat. Kemudian kalau kamu takut kedahuluan tiba masuk fajar, maka falyusalli biwahidatin, maka sholatlah dengan 1 rakaat untuk witir. Karena dibilang begitu, ya, maka banyak ulama menyebutkan nggak ada batasannya. Ya, 2 masih kurang, masih malam 2 lagi. Nah, seterusnya seperti itu. Maka nggak ada batasannya. Begitu juga yang saya pernah dengar dari beberapa ustadz, baik itu Ustadz Wasalama, Ustadz Reza, terus di di TV Salam, seperti itu juga. Ternyata memang nggak ada batasannya. Nah, di sini juga disebut nggak ada batasannya. Falahu ayyusolliya 20 rakaatan. Maka boleh sholat kita itu 20 rakaat. 20 rakaat itu boleh. Nah, terus witirnya 3. Nah, di kalangan Nahdiyin itu 23 rakaat. Nah, sekarang di masjidnya Pak Artono itu 23 rakaat sekarang dilaksanakan, dirubah. Masalahnya 11 sekarang berubah 23 karena ganti pengurus. Cuma jadi sepi sekarang, ya. Iya. Ausitan wasalasina rakaah atau 36 rakaat. Nah, itu ada riwayat zaman Umar 30 rakaat. Ya, 30 rakaat, 36 rakaat. Dapat dibayangkan. Nah, kita 11 rakaat aja udah KO, ya kan. Au ikhda asyrata, atau 11 rakaat atau 11 rakaat. Au thalatha asyrata rakaatin, atau 13 rakaat. Jadi ada 20 rakaat, ada 36 rakaat, ada 11 rakaat, ada juga yang melaksanakan 13 rakaat.
wa kullun hasanun, semuanya bagus, semuanya baik. Fayakunu taksirur rakaat wa taqliluha, maka ada yang melaksanakan itu banyak rakaatnya, banyak rakaat. Ada juga yang sedikit rakaatnya. Bihasbi tulil qiyami wa qasrihi, tergantung panjang dan pendeknya berdirinya. Maksudnya tergantung panjang dan pendeknya bacaannya yang imam. Kalau imamnya hafidh ya panjang-panjang. Ya. Kalau Ustadz Hanan Ataki menyebutkan pengalamannya di Mesir waktu kuliah, itu menamatkan 30 juz, tapi orang Mesir itu ada yang usia 60 tahun, kuat ya. Dan rindu merasakan berdiri lama. Sementara yang muda-muda nggak tahan. Itu pengalaman Ustadz Hanan Ataki ketika kuliah di Mesir. Ya, panjang-panjang. Wal matlub fi sholati al khusyu', yang dituntut itu bukan jumlah rakaatnya, tapi yang dituntut itu adalah al khusyu'. Ya, khusyuknya itu. Maksudnya apa? Untuk apa 36 rakaat tapi pernah enggak kita lihat itu? Satu nafas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting kan baca ayat, cukup satu ayat aja. Surat Al-Qalam, Nun, Allahu Akbar. Wal asri, Allahu Akbar. Yasin, Allahu Akbar. Kan sudah satu ayat katanya. Cepat sekali itu terjadi di Kediri, ya. Di Blitar, super kilat. Nah, yang dituntut adalah khusyuknya. Apalagi wat-tumakninah. Tumakninahnya itu tenang gitu, menikmati gitu kan, menikmati bacaan, menikmati doa. Karena sholat itu definisinya as-sholatu hiya doa. Sholat itu artinya adalah doa, jamaknya sholawat. Kalau kita mengatakan sholawat kepada Nabi, mendoakan Nabi. Sholawat, ya. Sholat itu mufradnya, bentuk mufradnya, jamaknya sholawat. Berdoa itu harus terasa munajat. Ada doa-doa yang kita ucapkan itu harus terasa imperatif, komunikatif. Makanya nggak bisa ndak tumakninah, ndak khusyuk. Apalagi hudurul qalbi, menghadirkan hati. Dirasakan betul kalimat per kalimat dalam doa sholat itu, dirasakan. Rabbi firli, ampuni dosa-dosa saya, warhamni, kasihani saya ya Allah. Ini ekonomi sedang susah, semua lockdown, nah, pokoknya seperti itu. Terasa. Nah. Wal matlub fi sholati, apalagi wa tartilul qiraati, bacanya itu tartil. Kalau Rasulullah itu baca, para sahabat meriwayatkan ka'annahu yufassiruhu, seolah-olah Nabi itu menafsirkan ayat per ayat, seperti itu ya. Wa dzalika la yaksulu ma'as sur'ati, dan itu enggak mungkin akan terjadi, tidak mungkin bisa berhasil mencapai khusyuk, hudurul qalbi, tumakninah, tartilul qiraah. Nggak mungkin itu terjadi kalau melaksanakannya itu cepat-cepat, buru-buru. Namanya sholat super kilat ya. Dan Nabi itu mencela sholat yang super kilat itu. Namanya kalau bahasa Bugisnya itu sholat yang bitu manu ya. Karena ada hadisnya itu, sholatnya itu seperti ayam mematuk jagung. Bitu manu bahasa Inggrisnya ya. Cepat sekali itu, rukuk sujudnya itu cepat sekali gerakannya, terlalu cepat. Wal ajalatu, buru-buru, ajalah ya, buru-buru, nggak boleh ya.
wala'alla al-iktisar ala ikhda asyrata rak'atin yakunu aula. Dan barangkali kalau kita mencukupkan diri dengan 11 rakaat yang seperti kita lakukan di tempat kita ini, yakunu aula, itu lebih baik, lebih utama. 11 tetapi khusyuk, tumakninah, hudurul qalbi, tartilul qiraah. 4 hal itu terpenuhi daripada banyak rakaatnya tetapi enggak terpenuhi 4 hal tersebut. Enggak hudurul qalbi, enggak tumakninah, enggak khusyuk, enggak tartilul qiraah. Makanya di tempat kita sholat itu di tempat kita di Hidayatullah ini lama-lama ya. Karena ingin mencapai hal itu ya. Kemudian kita lanjutkan, itu menambah kekurangan kemarin ya. Sekarang kita masuk di tilawatul Quran fi Ramadan wa ghairihi, yaitu baca Quran di bulan Ramadan dan di lain bulan Ramadan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab tibyanan likulli syai'. Kita ya memuji Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada hambanya kitab, yaitu Al-Qur'an, tibyanan likulli syai', yang menjelaskan segala sesuatu di dalamnya. Wa hudan, dan menjadi petunjuk, menjadi pedoman hidup, menjadi kompas hidup, menjadi panduan hidup, menjadi ya way of life ya, yang mengarahkan kita. Wa rahmatan, dan menjadi rahmat. Wa busyra, menjadi berita gembira. Lil muslimin, bagi kita kaum muslimin ya. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin alladzi arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa ba'du. Fa innahu, maka sesungguhnya yata'akkadu alal muslim, ditegaskan ya, diingatkan dengan sungguh-sungguh kepada setiap muslim ar-raji rahmata rabbih, yang mengharapkan untuk mendapatkan kasih sayang Allah, kasih sayang Tuhan. Al-khaif min adzabihi, yang takut kepada azab Allah. Apa yang ditekankan kepada kita sebagai muslim, yaitu ayyuksira min tilawatil Qur'anil Karim fi Ramadan wa ghairihi. Hendaklah kita itu banyak-banyak membaca Al-Qur'an ya, di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Tidak hanya di Ramadan saja, di Ramadan dan di bulan Ramadan. Tentunya di bulan Ramadan ini akan lebih besar lagi pahalanya, karena kemarin kita kaji amalan sunnah dihitung sebagai fardu ya. Amalan fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Setiap kebaikan itu ditingkatkan menjadi 10 pahalanya. Hari biasa di bulan selain di bulan Ramadan, 1 huruf pahalanya 10. Dikalikan 10 berarti Ramadan menjadi 100. 100 kemudian ditingkatkan lagi menjadi fardu. Jadi luar biasa menjadi fardu. Itu tentang baca Quran ya. Nah, kalau 2 ayat karena Nabi 1 ayat dibaca tidak pakai hitungan 1 huruf 10, tapi 1 ayat 2 ekor unta, 2 ayat 4 ekor unta, 1 juz ya syukurnya Allah nggak berikan untanya itu sekarang. Kalau diberikan sekarang penuh ini kamus, karena tiap hari kita baca Quran ya. Dan yang kedua, ada cerita Ustadz Pendri di Surabaya itu pelihara kuda. Di Hidayatullah Surabaya pelihara kuda, ternyata repot karena Ustadz Pendri tidak pernah lihat di mana itu Surabaya
Ya jelas repot karena cerita-cerita mau beli kuda di Brastagi. Kalau di sini masih bisa. Di Surabaya memang repot, pelihara 2 aja repot. Rumputnya jauh nyarinya. Nah ini baca Quran 1 ayat 2 ekor unta. Nah berapa ekor unta kalau kita tiap hari 1 juz? Maka sangat banyak. Nah, untuk apa kita baca Al-Quran? Taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain itu disebutkan Al-Qur'an itu hidangan Allah. Maka nikmatilah hidangan Allah itu yang disuguhkan kepada kita, ya. Wa talaban limardatihi, dan mencari ridhonya, wa ta'arrudun li fadlihi, dalam rangka merebut keutamaannya di bulan Ramadan, wasawabihi, merebut pahalanya. Fa innal Qur'anal Karima khairu kitabin unzila ala asrafi rasulin, karena sesungguhnya Al-Qur'anul Karim itu ya sebaik-baik kitab suci yang diturunkan kepada sebaik-baik rasul, ya, ila khairi ummatin, kepada sebaik-baik umat, ya. Jadi ini saya tambahkan, ya, Al-Quran itu turunnya dari Allah yang Maha Suci, ya, dibawa oleh malaikat. Maka malaikat yang membawa yaitu malaikat Jibril yang membawa turun kepada Nabi kita Muhammad. Maka maka malaikat Jibril itu digelari sebagai Sayyidul Malaikah. Saking mulianya Al-Quranul Karim, Quran yang mulia ini, menjadikan siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran, bersentuhan dengan nilai-nilai Quran, maka dia akan menjadi mulia, terbawa ikut menjadi mulia. Ketika turun di malam hari, yaitu di bulan Ramadan, di salah satu malam, maka malam itu menjadi khairul layali, sebaik-baik malam, namanya malam Lailatul Qadar. Dan turun kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad itu digelari sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebaik-baik nabi, penghulu nabi dan penghulu para rasul. Dan Nabi itu ajarkan kepada umatnya, maka umat yang menerima Al-Quran itu menjadi khairu ummatin, sebaik-baik umat. Dan pribadi-pribadi yang setiap hari bersentuhan, mau belajar, mau mengkaji Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, maka itu menjadi khairun nas. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Itu ya. Ukhrijat linnas, ya, yang dikeluarkan atau diutus untuk ke tengah-tengah manusia, bi afdhali syara'i, dengan membawa syariat yang utama, wa asmahiha, dan syariat yang mudah untuk dilaksanakan, wa asmaha, tetapi ini adalah sangat tinggi nilainya, ya, nilai-nilai Al-Quran itu sangat tinggi, tidak ada yang mengalahkannya, wa akmaliha, dan paling sempurna. Sangat berbeda kitab suci kita dengan kitab-kitab suci yang dimiliki oleh umat-umat yang lain, ya. Nah, kalau kitab-kitab yang lain tidak bisa dibuktikan secara ya ilmiah, tapi Al-Quran ini itu sangat ilmiah, sangat memenuhi kebutuhan hajat manusia, kebutuhan fitrawi manusia. Unzilal Qur'anil Karim likai yaqra'ul muslim. Al-Quran Al-Karim yang mulia ini diturunkan supaya yaqra'uhul muslim, supaya muslim ini mau membacanya, ya, namanya Quran, itu artinya bacaan, maka harus dibaca. Nah, ada, cuma sayangnya di umat kita ini ada yang membacanya cuma satu surat aja, namanya surat apa? Surat Yasin. Itu membacanya pun tidak tiap hari, hanya malam Jumat saja.
Nah, seperti itu. Harusnya ya kita itu harusnya itu tidak yasinan itu, tapi apa? Ya kadang bakoroan, terus apa mulekan gitu kan. Kalau mulekan berarti mulekan, ya yasinan, sajadah sajadahan kan gitu kan. Semualah harusnya itu. Tamat ini pindah ini. Nah, alhamdulillah kita dengan MBA itu semua kita pelajari, kita kaji, kita baca tiap hari. Seperti itu. Ya. Summa ya'malu bihi, kemudian mana? Wa yatadabbaruhu, dan mentadaburinya. Tadabbur Al-Qur'an. Wa yatafakkaru fi ma'anihi. Kita pikirkan artinya. Kita belajari artinya. Sekarang kita ini dimudahkan ya kan? Dengan adanya Quran digital, Quran terjemah berkata, lafziyah, sangat mudah. Bahkan ya pembelajaran Al-Quran ini ditawarkan gratis di medsos ya kan, mudah. Wa awamirihi, kita perhatikan perintah-perintahnya, wa nawahihi, dan larangan-larangannya. Summa ya'malu bihi, kemudian kita amalkan. Fayakunu hujjatan lahu 'inda rabbih. Maka Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari artinya, kita pahami perintah dan larangannya, kemudian kita amalkan isinya, maka itu menjadi hujjatan lahu, menjadi pembela kita. Nah, ini ada hadisnya. Jadi siapa yang rajin belajar Quran, rajin baca Quran, Quran itu akan menjadi hujjatan lahu. Tapi bagi orang muslim yang tidak pernah baca Quran, Quran itu diabaikan, maka Nabi mengatakan bukan hujjatan lahu, tapi hujjatan alaihi, menggugat. Kita akan digugat oleh Quran karena nggak pernah dibaca, cuma dibeli yang mahal-mahal di Gramedia, simpen di lemari, dipajang aja. Terus hobinya ngumpulin Quran yang cantik-cantik tapi tidak pernah dibaca, cuma dikoleksi saja, nggak pernah dibaca. Maka itu akan menjadi hujjatan alaihi. Nah, jadi berbeda antara makna hujjatan lahu sama hujjatan alaihi. Kalau hujjatan lahu, dia yang membela kita. Wa syafi'an lahu yaumal qiyamati, dan memberi syafaat baginya di hari kiamat. Ya. Wa qad takaffalallahu liman qara'al Qur'anal Karim. Sungguh Allah menjamin kepada orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, wa amila bima fihi, dan mengamalkan isinya. Ya. Apa jaminan Allah? Alla yadillu fid dunya wa la yasqa fil akhirati. Bahwa dia tidak akan sesat, dijamin tidak sesat di dunia dan tidak celaka di akhirat. Karena Allah mengatakan, Allah berfirman, famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku dan barang siapa mengikuti petunjukku, maka tidak akan sesat, wala yashqa, dan tidak akan celaka. Sebagaimana pesan Nabi kita Muhammad SAW, taraktu fikum amro ini, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. In tamasaktum bihima, kalau kalian semua berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Untuk mencapai kejayaan Islam juga begitu. Ya, kemunduran umat Islam yang kita terangkan yang lalu karena 4 faktor itu, jalan keluarnya adalah dengan kembali kepada Al-Quran. Caranya yaitu apa? Pertama, kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber pengambilan. Yang kedua, kita amalkan Al-Quran Islam ini secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Yang ketiga, kita yang ketiga apa? Kafah. Kemudian yang ketiga itu saya lupa.
Yang terakhir itu tadarrujan secara sistematik. Nah, namanya sistematika wahyu. Yang ketiga itu berjamaah. Jadi yang pertama itu adalah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai sumber pengambilan. Yang kedua adalah berislam secara kafah, menyeluruh, totalitas. Yang ketiga itulah berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Kemudian yang keempat itu tadrijian atau tadrijian secara sistematis dalam menerapkan Al-Quran. Itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah sistematika. 4 hal itulah cara kembali kita kepada Al-Quran tersebut ya. Nah itu. Wal yahdharil muslim, hati-hati kita ini sebagai muslim. Apa yang harus kita hati-hatikan? Minal i'radi an tilawati kitabillahi wa tadabburi. Jangan sampai kita ini meninggalkan membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran. Bahkan orang yang meninggalkan Al-Quran dan mentadaburi itu dikeluhkan oleh Rasulullah, dan keluhan Rasulullah itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ini ittakhadhu hadzal Qur'an, mereka menjadikan Al-Qur'an ini mahjuron, ditinggalkan. Mahjuran itu artinya dihijrahi. Dihijrahi itu ditinggal, nggak disentuh-sentuh, ya kan, disimpan aja, nggak dibaca. Ya, alhamdulillah kita di pesantren kita ini di Hidayatullah ini membaca Al-Quran itu menjadi tradisi, menjadi budaya. Hari-hari kita baca Quran ya. Banyak orang itu beralasan nggak sempat baca Quran karena sibuk. Ada yang mengatakan saya nggak bisa baca Quran karena sakit, padahal Al-Quran itu obat bagi orang yang sakit. Maka bacalah Al-Quran ketika sakit, karena Al-Quran itu syifa, menjadi obat ya. Kemudian wal amali bimawi, dan hati-hati jangan sampai kita tidak mengamalkan isinya. Wa qad tawa'adallahu al-mu'ridina anhu, sungguh Allah mengancam orang-orang yang berpaling anhu dari Al-Quran biqaulihi azza wajal, dengan firman-Nya apa? Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan menanggung apa? Menanggung yaumal qiyamati, di hari kiamat, wizron, menanggung dosa di hari kiamat nanti ya. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, zikri pertama artinya peringatanku, peringatan Allah. Ada di mana peringatan Allah? Ada di Quran. Yang kedua ada mengatakan zikri itu juga Quran itu sendiri. Az-zikro itu ya Quran sendiri, dari Quran. An-zikri berarti dari Quranku. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit, sumpek hidupnya kalau jauh dari tuntunan Al-Quran, hidupnya resah, sumpek, gelisah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan giring di hari kiamat, di padang mahsyar maksudnya, a'ma dalam keadaan buta. Ada lanjutan ayatnya ini sebenarnya. Bunyinya apa? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiro. Itu lanjutan ayatnya.
Ya Allah, kenapa engkau bawa saya ini, engkau giring saya ini dalam keadaan buta? Ini jutaan manusia seluruh zaman digiring di padang mahsyar. Panas. Ya, susah, gelisah ketika itu, berat. Harus punya penerangan. Banyak nanti ayat-ayat lainnya harus membawa penerangan di situ. Tapi kita malah buta. Karena apa? Karena tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah belajar Al-Quran, tidak pernah mendalami Al-Quran. Mengapa engkau giring aku dalam keadaan buta ya Allah? Padahal waqad kuntu basira. Padahal dulu aku di dunia bisa melihat. Apa jawaban Allah ketika kita melapor seperti itu? Kadzalika atatka ayatuna wa kadzalika tunsa. Setiap kali datang aku, begitulah kamu, kenapa sekarang kamu dibuat buta? Karena setiap kali datang ayat-ayatku kepadamu, kamu lupakan. Kamu tinggalkan itu ayat-ayat Al-Quran itu, kajian-kajian Al-Quran itu kau tinggalkan, ya. Seperti itu. Nah, itu nanti kita akan meratap di hadapan Allah SWT seperti itu. Maka Profesor Dr. Hamka itu di dalam tafsir Al-Azharnya mengatakan, kalau kita ini gelisah, ambil air wudhu. Masih gelisah, lanjutkan dengan sholat. Masih gelisah, lanjutkan dengan ambil Quran dan baca. Masih gelisah dengan baca Quran, berdoalah sama Tuhan, ya Allah, minta ganti hati. Mintalah ganti hati. Sudah baca Quran masih gelisah, ini enggak benar, maksudnya begitu, ya. Ini tentang Al-Quran. Min fadhailil Quran, di antara keutamaannya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kami turunkan kepadamu kitab menjadi penjelas terhadap segala sesuatu dan menjadi petunjuk dan rahmat serta kabar gembira bagi kaum muslimin. Yang kedua, qad ja'akum minallahi nuran. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepadamu dari Allah nur, cahaya. Cahaya itu fungsinya menerangi. Dengan Al-Quran itu harusnya terterangi hati kita, kalbu kita, terterangi pikiran kita, terterangi jiwa kita. Nur, menerangi, mencerahkan, tercerahkan pikiran kita, tercerahkan hati kita, jiwa kita, tercerahkan hidup kita dengan kitab ini. Wa kitabum mubin, dan kitab yang menjelaskan. Kalau mau penjelasannya tentang apa yang terjadi semua ini dalam hidup, lihat di Quran. Nanti kita akan tahu jawabannya. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu. Dengannya Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti ridhonya, pada orang yang ingin mendapatkan ridhonya. Subulas salam, akan mendapatkan jalan-jalan keselamatan. Kalau kita mau selamat, panduan hidupnya adalah Al-Quran, rambu-rambunya adalah Al-Quran. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi, mengeluarkan mereka dari kegelapan ilan nur, kepada cahaya, bi'idnihi, dengan izinnya. Gelap, hidupnya gelap. Kegelapan apa? Nah, kenapa gelapnya itu? Nabi itu untuk mendapatkan Quran, Nabi itu untuk mendapatkan nur, cahaya. Kenapa? Karena gelap hidupnya, kehidupannya gelap, kehidupan yang ada gelap. Dan kegelapan hidup ketika itu disebut apa? Jahiliyah.
Apa kejahilian? Ada 3 bentuk kejahilian yang terjadi. Pertama adalah dhannul jahiliyah, pola pikir jahiliyah. Pola pikir, pola pandangnya jahiliyah. Dhonnya itu jahiliyah. Ya. Keyakinannya itu jahiliyah. Akidahnya itu jahiliyah. Itu dhannul jahiliyah. Ya, jahiliyah semua. Dan ketika pola pikir manusia itu jahiliyah, itu repot. Ya, repot itu. Bingung orang itu. Ya. Kalau sudah pola pikirnya itu jahiliyah. Ya, seperti itu ya. Yang kedua apa? Tabarrujul jahiliyah. Budayanya jahiliyah. Budayanya jahiliyah. Tradisinya tradisi jahiliyah. Kebiasaan hidup yang dibangun di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Jahiliyah semua. Yang ketiga apa? Pertama dzonul jahiliyah, 2 tabarrujul jahiliyah, yang ketiga hukmul jahiliyah, sistemnya jahiliyah, aturan hidupnya jahiliyah, yaitu sistemnya ya, aturan hidupnya jahiliyah, undang-undang hidupnya jahiliyah. Maka itu semua membuat resah, gelisah. Maka Nabi Muhammad yang fitrahnya suci, yang memang orang dipilih oleh Allah, gelisah itu. Maka dia bergua-gua mencari apa? Nur, cari cahaya itu. Al-Quran itu nur, cahaya. Nah sekarang ini kan terjadi juga. Dhannul jahiliyah, tabarrujul jahiliyah, hukmul jahiliyah terjadi. Maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu ya. Ila dzulumatil bi'izni rabbihim wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan memberi petunjuk mereka kepada jalan yang lurus. Hari ini orang banyak menempuh cara-cara hidup yang bengkok. Jalan hidupnya itu bengkok. LGBT itu bengkok. Ya, sekularisme itu jalan bengkok. Ya kan? Nah, maka harus kembali ke jalan yang lurus. Mana ya Al-Quran dan As-Sunnah Islam ini. Ini ya pada bengkok semua ini. Ya, yang orang baik-baik di penjara, yang jelas berandal dilepasin, namanya bukan bengkok itu. Bengkok semua hari ini. Maka harus kembali kepada jalan yang lurus ya. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum, telah datang kepadamu mau'izah, nasihat, mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa shifaun, dan menjadi obat, lima fis sudur, apa yang ada dalam jiwa, mengobati jiwa, mengobati hati, mengobati pola pikir dan pola pandang, ya, mengobati cara pandang manusia yang tidak baik, yang sedang sakit, ya, sedang sakit cara pandangnya, sedang tidak betul cara pandangnya. Wahudan, dan menjadi petunjuk, warahmatan, dan menjadi rahmat, lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan datang kepada kita, memberi syafaat. Dia akan minta kepada Allah, ya Allah, ya, sesungguhnya dia itu gara-gara aku, maka dia nggak tidur untuk membaca aku, maka izinkan aku untuk memberi pertolongan kepada dia. Izinkan. Maka Allah izinkan untuk Al-Quran menolong kita dari ya yang akan menyebabkan kita celaka ya di akhirat. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengatakan,
yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa alihi. Akan diberikan hari kiamat itu Al-Qur'an dan orang yang rajin membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Alladzina kanu ya'maluna bihi, itu orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an di dunia. Tataqaddamuhu suratul Baqarah wa Ali Imran, yang didahului oleh surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kedua-duanya itu tahajani an sahibim. Kedua-duanya itu apa? Membela kita yang membaca Al-Qur'an. Al-Baqarah membela, diawali dengan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, itu yang panjang. Membela, ya Allah, bahasa kita, ya Allah, ini orang rajin baca Quran, ya Allah selamatkan ini, jangan sampai masuk neraka. Ali Imran, surat Ali Imran juga ngomong gitu. Dan surat-surat yang lain ngomong didahului surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, itu akan membela kita. Kemudian Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka menjadi manusia terbaik itu harus menjadi profesi kita. Dan menjadi profesi terbaik yaitu menjadi guru Quran, itu menjadi program kita. Secara nasional ini diprogramkan menjadi gerakan belajar dan mengajar Al-Quran, namanya Grand MBA, gerakan nasional itu MBA itu. Karena itu apa? Karena itu adalah profesi terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kita belum seberapa ya kita masih belum saya tambahkan cerita tadi. Ustadz Insinyur Albar Azir itu masih family sama Ustadz Abdullah Said. Itu GM, General Manager. Di mana? Di PT ICI Kalimantan. Nah, di PT ICI yang dikelola itu punyanya Bob Hasan, tahu kan Bob Hasan? Bukan Ustadz Hasan ya, Bob Hasan yang Cina itu. Bob Hasan itu yang suka pakai celana pendek, itu orang kayanya di Indonesia itu. Itu temannya Pak Harto, Presiden Soeharto almarhum. Nah, terus teman akrabnya almarhum siapa yang adiknya Pak Harto itu namanya? Itulah Prabowo Sutejo. Nah itu teman-teman, itu memiliki ribuan hektar. Kalau Ustadz Ali Hermawan, Ustadz Rahmat ke sana, ke tempat itu ngisi pengajian di ICI itu, kemudian dikirim ke kilo 88 kilo dari pinggir. Itu panjangnya hutan. Dari sini Medan berapa kilo? Sini kota Medan, kota berapa kilo? 35 kilo. Ini 80 kilo, berarti berapa? Ada kilo, kalau ada namanya kilo 600. Pernah ke situ? Yang saya ke situ, kok masih ada juga orang hidup di sini gitu kan. Di tengah hutan jauh, kilo 600 kilo itu dari mana itu? 600 kilo dari Mamuju ke Makassar. Saya pernah naik kereta Mamuju Makassar, naik kereta saya kencang 100. Langsung tutup rantainya tuh, lepas tetang, harusnya Zakir itu anaknya Ustadz Usman. Apa itu Kir? Enggak tahu Ustadz, apa itu tadi? Tetang itu lagi. Baru nanti hilang semua satu persatu saking kencengnya. 600 kilo itu di hutan. Nah apa? Hutan naik turun jalannya bukan aspal. Kalau ke sana nggak bisa pakai mobilnya Pak Rahman, naik mobilnya Ustadz Rahmat apalagi ya. Harus naik Land Cruiser karena double apa? Gardan. Karena nanti lewat lumpur juga, ketemu lumpur. Seperti itu. Yang harganya sangat mahal itu Land Cruiser itu, Toyota Land Cruiser. Jauh. Seperti itu. Itu manajernya siapa? Ustadz Insinyur Alba Azir. Ditugas oleh almarhum, kamu ngelola anak buahmu di perusahaan itu. Kiring. Makanya masjid-masjid itu yang isi kita semua di sana.
Beliau punya namanya PMC, Persatuan Masyarakat Islam di sana. Setiap Idul Fitri yang khutbah masjid-masjidnya semua kita. Nah, saya Ustaz Ali Hermawan, Ustaz Rahmat itu yang khutbah, yang khotibnya. Seperti itu. Kemudian beliau tinggalkan itu semua. Begitu ada tugas khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Beliau tinggalkan itu. Untuk apa? Untuk ngajar ngaji. Di mana? Di Gunung Sari, di gubuk-gubuk, di tanah Hidayatullah yang sekarang jadi Balikpapan baru itu, yang kemudian hilang tanahnya itu. Di situ di gubuk-gubuk ngajar ngaji Iqra itu. Semua orang bilang miring-miring nih. JM miring-miring. Gajinya ratusan juta ditinggalkan hanya untuk ngajar ngaji Iqra. Bayangkan. Kenapa? Istilah kami, istilah orang Hidayatullah kita dulu di sana di Gunung Timah, keracunan apa? Al-alaq. Keracunan al-alaq. Ratusan juta ditinggalin. Ya, untuk menjadi guru ngaji di Gunung Sari. Nah, kita belum seberapa ya kan, kita ini masih diamplopin ya kan gitu kan, seperti itu. Ngaji masih dilempar, bukan dilempar batu kayak Nabi, kita dilempar kue, nasi bungkus, nasi banyak lah kan, seperti itu. Nah, barangkali nggak usah terlalu panjang-panjang Bang siapa? Nah, ya dikit-dikit aja. Besok Ustadz Ali Hermawan. Saya juga mau ikut merekam. Ya, tadi saya pikir beliau, makanya saya sini saya beli alatnya itu untuk disimpan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.